Bab 2. Pembahasan teori belajar deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif tujuan utamanya adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar ini menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil pelajaran atau hasil belajar. Teori belajar ini juga menaruh perhatian pada seseorang, bagaimana seseorang tersebut belajar. Sebaliknya, teori pembelajaran menaruh perhatian pada seseorang, bagaimana orang tersebut mempengaruhi orang lain untuk belajar. Teori pembelajaran berurusan dengan upaya-upaya mengontrol variabel-variabel. Teori pembelajaran perspektif tujuan utamanya adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Menurut Brunner, teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Menurut Reigelut, teori perspektif adalah goal-oriented yang berorientasi pada tujuan akhir. Sedangkan teori deskriptif adalah goal-free yang dimaksudkan untuk memberikan hasil. Selesai. Saya Alvina Winadipa, NIM 21010012389 dari Prodi PAI kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori deskriptif dan preskriptif. Teori deskriptif yang pertama mengutamakan hasil belajar sebagai variabel yang dihubungkan dengan teori belajar. Yang kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan belajar. Yang ketiga, materinya lebih terkonsep sehingga para siswa mudah untuk memahaminya. Yang keempat, sistemnya jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, teori belajar sesuai dengan kemampuan si anak. Selanjutnya, teori preskriptif. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar. Yang keempat, memiliki sistem tujuan yang mudah dipahami oleh siswa. Poin selanjutnya yakni kekurangan dan kelebihan teori belajar deskriptif. Kekurangannya yaitu kurang memperhatikan sisi psikologi siswa dalam memahami suatu materi. Kelebihannya yaitu kelebihan teori belajar deskriptif yaitu proses belajar lebih terkonsep sehingga siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan dan mendorong siswa untuk mencari pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Mustafida dengan nomor induk mahasiswa 2101012292. Beradanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan teori preskriptif. Langsung saja kita membahas ke materi awal, yaitu kekurangan teori preskriptif. Kekurangan teori preskriptif ialah penerapan teori yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian kelebihan teori preskriptif ialah yang pertama, pembelajaran secara sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kemudian pembelajaran memberi motivasi agar terjadi proses belajar sehingga mengoptimalkan kinerja otak yang maksimal. Materi yang selanjutnya ialah teori belajar dan pembelajaran terkait teori deskriptif dan preskriptif, yang mana diharapkan dari teori pembelajaran ini dapat menyentuh aspek kognitif, efektif, dan psikomotor anak didik secara kontinu dan menyeluruh, sehingga terbentuklah tenaga terdidik dan intelektual dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Teori deskriptif ialah teori yang lebih mengutamakan kepada hasil dari sebuah proses belajar. Kemudian teori preskriptif ialah teori yang lebih mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran.